Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya Pak untuk membuka kajian ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabiyyu ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga sahabat beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti pengajian Al-Qalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA. Kembali mentadabburi surat Al-Baqarah ayat 165 sampai 170, sifat kaum musyrik dan keadaan mereka di akhirat. Saya Nadia Laras mengundang Bapak Ibu sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, mohon dapat menulis pertanyaan melalui chat dan juga untuk sesi tanya jawab akan kami hadirkan di akhir kajian ini selama 15 menit. Baik, kami persilakan Pak Ali untuk mulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, mari kita mengawali kaji kita sore ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita melanjutkan sesi tadabbur kita sampai di surah Al-Baqarah ayat 165. Kita mulai dari 165 yang kita beri judul sifat-sifat orang musyrik dan keadaan mereka di akhir nanti. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Silakan. Saya baca. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Ya, terima kasih Bu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat munasabah artinya korelasi dengan ayat sebelumnya ya, itu ilmunya namanya munasabah. Kemarin kita sudah bicara tentang tanda atau ciri orang yang cerdas atau orang yang berakal. Nah, kali ini kita ingin melihat contoh orang yang tidak berakal. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau sebelumnya itu ciri-ciri orang berakal itu mereka adalah orang yang kemudian mau mengambil pelajaran, memikirkan ciptaan Allah ya. Nah, ini contoh orang yang dinilai tidak berakal dalam Al-Qur'an. Siapa mereka ini? Yaitu di antara mereka atau manusia itu ada yang kemudian menyekutukan Allah atau berbuat syirik. Menyekutukan Allah berbuat syirik. Ya. Yaitu menjadikan sesuatu selain Allah itu sebagai tandingan-tandingan Allah. Ini definisi syirik, Bapak Ibu. Saya ulangi ya. Menjadikan segala sesuatu selain Allah itu sebagai tandingan-tandingan Allah. Itu definisi syirik dalam ayat ini yang kemudian juga ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, asyirku an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Disebut syirik itu engkau menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, padahal dialah Allah yang telah menciptakan engkau. Nah, itu namanya syirik. Nah, kita lihat syirik ini oleh Al-Qur'an memang digambarkan sebagai sesuatu yang perilaku yang bodoh, yang aneh gitu. Aneh, bodoh, dan gambarnya itu
kena buruknya syirik itu luar biasa begitu. Mari kita lihat beberapa contoh Al-Qur'an, dari ayat Al-Qur'an menggambarkan betapa buruknya syirik itu. Yang pertama, saking besarnya dosa syirik, Allah tidak akan ampuni. Kalau tidak bertobat maksudnya ya. Mari kita lihat surah 4, surah An-Nisa ayat yang ke-48. Surah 4, surah An-Nisa ayat 48, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Iya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Mungkin ada yang bertanya, bukankah semua dosa diampuni oleh Allah kalau bertobat? Jawabannya iya, betul. Kalau bertobat semua dosa diampuni. Ya, kalau bertobat semua dosa diampuni termasuk dosa syirik. Dosa syirik tidak diampuni ya, itu kalau tidak mau bertobat. Sebaliknya, dosa selain syirik boleh jadi Allah ampuni meskipun tidak bertobat. Tetapi untuk dosa syirik hanya ada satu jalan agar diampuni, yaitu apa? Bertobat. Kenapa? Karena memang buruk sekali. Ya, disebut di ayat itu telah membuat kebohongan yang besar. Nanti di ayat yang lain, syirik itu sebagai sebuah kesesatan yang sangat jauh. Mari kita lihat surah 4 ayat yang ke-116. Allah berfirman di sini, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Iya, sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Jadi kalau misalnya orang hanya tidak mau beribadah, males gitu ya, itu dianggap sesat juga, tapi nggak jauh banget ya. Yang jauh itu kalau dia kemudian telah berbuat syirik. Nah, orangnya namanya musyrik. Maka di ayat yang kita sedang tadabburi ini, Al-Baqarah 165, itu meskipun narasi kalimatnya berita, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingannya itu maksudnya kecaman. Meskipun kalimatnya kan berita itu, khabar ya, berita saja itu. Tapi maksudnya Allah mengecam, menunjukkan keheranannya. Kok ada ya? Kira-kira begitu. Bahkan ditambahkan di ayat ini kan, mereka itu mencintai yang dituhankan itu seperti mereka mencintai Allah. Itu. Kan aneh. Kenapa aneh? Ya bagaimana mungkin orang kok mencintai sesuatu yang tidak bisa memberi madarat manfaat. Di Al-Quran dikatakan begitu. Orang menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi madarat dan manfaat apapun atas hidupnya. Ini sisi lain dari kecaman Al-Quran ya. Kritik Al-Quran terhadap orang yang melakukan dosa syirik itu begitu. Kita lihat surah nomor 10, surah Yunus ayat yang ke-18. Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum." Gitu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya,
apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu. Bagaimana mungkin mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberi madharat dan manfaat, sesuatu yang tidak bisa memberi sesuatu manfaat apapun. Misalnya yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon-pohon, menyembah roh nenek moyang, itu kan semuanya tidak bisa memberi apapun. Kalau toh dianggap bisa memberi, itu pun aslinya yang memberikan ya Allah. Karena dalam doktrin akidah tauhid kita menyatakan tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ayat ini menggambar, kalau judul kita beri judul dengan tema bahwa sifat-sifat orang musyrik dan bagaimana keadaan di akhirat ini, salah satunya seperti itu. Mereka memiliki kecenderungan untuk mencintai selain Allah itu seperti mencintai. Padahal seharusnya mereka itu memberikan cintanya itu harusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok kepada malah yang tidak diridhoi? Nah, itulah yang kemudian menjadi yang kita sebut sebagai syirik. Nah, berikutnya syirik itu digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai sebuah kezaliman yang besar. Nah, maka kenapa tidak diampuni? Ya, itu karena oleh Al-Qur'an diberi sifat syirik itu sebagai perbuatan zalim yang besar. Ini kita lihat di surah nomor 31, surah Luqman ayat yang ke-13. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ya, sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, inna syirka la zulmun 'adzim. Kenapa kok syirik disebut sebagai kezaliman yang besar? Di antara penjelasannya ada Bapak Ibu, karena perbuatan atau keyakinan syirik itu yang diserang itu langsung adalah kesucian Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesucian Allah itu yang diserang langsung, yang diabaikan. Padahal Allah itu kan tauhid, qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Kok ada orang yang kemudian menuhankan selain Allah yang itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kan itu kan jangankan ini ya. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Misalnya gini sajalah. Kita ya katakanlah pernah memberi bantuan kepada seseorang. Bantu kepada orang. Misalnya kita punya katakanlah anak asuh gitu ya. Kita biayai, kita bantu sampai kemudian jadi orang yang berhasil di masyarakat, sukseslah kira-kira gitu. Nggak dipedulikan kita yang bantu itu, yang telah membiayai, yang telah itu. Tapi dia itu malah patuhnya, ya, malah taatnya, terus kemudian sungkemnya itu kepada orang lain yang sama sekali nggak bisa apa-apa, nggak berbuat apapun. Kira-kira kalau kita kan pasti akan, loh ini orang gimana sih? Kan begitu ya. Aneh begitu. Nah kira-kira ya begitulah Allah. Sudah diberi hidup manusia itu. Diberi semua nikmat yang kalau dihitung pun tidak bisa. Lah kok malah terima kasihnya, nyembahnya, taatnya kepada selain Allah. Maka wajar kalau disebut kezaliman yang besar. Zalim banget kamu itu bro. Kira-kira begitu, kurang ajar. Kira-kira gitu ya. Wajar disebut sebagai sebuah kezaliman yang besar, gitu ya. Nah ini poinnya seperti itu. Maka kemudian Al-Quran juga kemudian menggambarkan apa? Salah satu kelemahan juga ini bahwa orang-orang yang menyembah selain Allah, yang disembah itu kan bukan hanya nggak bisa ngapa-ngapain,
memberi manfaat. Menciptakan sesuatu ya enggak bisa. Gitu. Untuk menciptakan sesuatu, enggak mungkin bisa mereka itu. Ya, jangankan kok menciptakan yang gede-gede, yang kecil-kecil aja sederhana aja, enggak bisa kok. Maka Allah nantang, situ kok nyembah selain tuh, selain Allah toh. Memang karya Tuhan kamu yang mana? Kasih tahu. Begitu ditantang begitu. Coba perhatikan surah 31 ayat 11. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni balil zalimuna fi dhalalin mubin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Iya, inilah ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah. Sekarang coba perlihatkan kepadaku mana ciptaan Tuhan kamu. Itu. Ayo, punya enggak? Ya enggak punya. Wong yang dituhankan pun hakikatnya itu ya diciptakan. Dia juga makhluk, ya kan? Maka kemudian enggak punya hasil karyanya itu. Kalau toh kemudian ada yang diklaim sebagai hasil karyanya, itu pun dia menggunakan fasilitas yang diciptakan Allah. Misalnya, wah ini mobil nih hasil karya kami itu. Pertanyaannya, mobil kamu bikin dari mana? Kan gitu kan? Kan dari material yang diciptakan oleh Allah. Enggak tiba-tiba datang sendiri kan. Kan menggunakan akal pikiran yang juga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja ujungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Maka kemudian keyakinan orang syirik itu lemah sekali. Keyakinan orang yang menuhankan selain Allah itu lemah sekali. Oleh Al-Qur'an itu digambarkan seperti sarang laba-laba. Saking lemahnya gitu. Nggak ada rumah yang lebih lemah daripada sarang laba-laba itu. Maka ada surah namanya Al-Ankabut. Al-Ankabut itu laba-laba artinya ya. Itu dipakai oleh Allah untuk menggambarkan bagaimana orang yang berbuat syirik, berkeyakinan syirik, itu hakikatnya dia sangat lemah. Kita lihat perumpamaan ini di surah 29, surah Al-Ankabut, ayat yang ke-41. Masalul ladzina takhadhu min dunillah awliya kamathal ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, sebentar lah. Ya, 2941. Saya bantu, Mbak Irma. Oh, it's okay. Ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui. Iya, rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Jadi orang yang menuhankan selain Allah, menggantungkan hidupnya kepada selain Allah, itu seperti rumah laba-laba. Na'udzubillahi min dzalik. Gitu ya. Baik, itu beberapa catatan Al-Quran, contoh tentang kelemahan dan keburukan dari perbuatan syirik. Kita kembali ayat kita Bapak Ibu. Allah tadi kemudian mengatakan bahwa sedangkan orang-orang yang beriman walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat kuat cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Menariknya begini ya. Salah satu kekuatan kita itu adalah hub, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terus pupuk, terus kuatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita itu dengan cara apa? Dengan cara semampu kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Meskipun boleh jadi kita nggak maksimal melaksanakan itu. Artinya apa? Sholat kita masih banyak hal yang kurangnya, kurang fasih, kurang khusyuk. Amal sedekah kita boleh jadi apa? Masih belum sepenuhnya ikhlas. Tapi sepanjang itu kemudian kita landasi dengan kecintaan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah amal itu akan sangat besar ganjaran nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, inilah kekuatan yang namanya mahabbah. Kekuatan mahabbah terhadap Allah. Gitu ya. Meskipun amal kita sederhana, namun karena kita landasi dengan mahabbah yang kuat terhadap Allah, maka akan menjadi sangat kuat. Ya, sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lihat bagaimana Allah menggambarkan orang yang memiliki rasa cinta kepada Allah itu sebagai seorang yang mukmin, digambarkan di surah nomor 5, Al-Maidah pada ayat yang ke-54. Surah nomor 5 pada ayat yang ke-54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Terima kasih, Bu. Ya, ayat ini menggambarkan bagaimana Bapak Ibu bahwa Allah akan mendatangkan satu kaum, kalau misalnya manusia ini di suatu komunitas yang entah kapan terjadi, mereka murtad semua, nggak ada yang beriman. Pada saatnya pasti akan binasa juga itu kan. Nah, nanti akan datang sebuah komunitas masyarakat, kaum atau bangsa yang sangat mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Hal yang begitu. Fasawfa ya'tillah biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunah. Itu ciri orang-orang yang mukmin. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh mencintai selain Allah? Nah, itu pertanyaannya. Misalnya kalau suami mencintai istrinya, kalau istri mencintai suaminya, kalau orang tua mencintai anaknya, termasuk mencintai harta bendanya misalnya, apakah tidak boleh? Itu pertanyaan. Jawaban Al-Quran mengatakan apa? Boleh, guys. Boleh. Yang nggak boleh itu kalau cinta terhadap sesuatu atau hal-hal itu melebihi cintanya terhadap Allah. Itu yang tidak boleh. Nah, itu yang disebutkan di Al-Quran di surah nomor 9 At-Taubah ayat yang ke-24. Ya, surah 9 ayat 24 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Iya. Katakanlah jika disebut sampai 9 item tadi ya, bapak-bapakmu, anakmu, perdaganganmu, harta bendamu, jabatanmu, ya kira-kira gitu. Terus kemudian mungkin pakaian kamu atau mungkin koleksi tasmu. Nah, ini mempunyai koleksi tas misalnya itu atau koleksi jilbabmu, ya kan? Ada yang koleksi tas, ada yang koleksi jilbab, ada yang koleksi apa itu, macam-macam lah gitu ya. Lebih kamu cintai dibandingkan Allah dan Rasul-Nya, itu yang masalah. Itu ya. Nah, indikator orang itu mencintai Allah dibandingkan yang lain itu apa? Kalau kemudian mementingkan, menomorsatukan apa yang Allah ridhoi, yang Allah perintahkan. Gitu. Misalnya kalau kemudian ada perintah larangan dari Allah, kemudian ada hal-hal yang kemudian itu melanggar larangan Allah, ya kita harus hindari. Meskipun mungkin itu yang melakukan keluarga, yang melakukan anak, kalau dilarang Allah hindari.
Demikian juga aspek yang lainnya. Ini ya, ini dalam hal bahwa orang mukmin di ayat ini mengatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman itu cintanya besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Allah terhadap hambanya? Apakah juga kemudian mencintainya? Nah, kita lihat di Al-Qur'an banyak ayat yang menunjukkan betapa Allah sangat mencintai hambanya. Nah, di antara golongan itu ada yang secara khusus spesial disebut, sungguh Allah mencintai orang-orang yang begini, begitu. Mari kita ambil beberapa contoh ya. Secara umum ini kita lihat ada beberapa golongan yang secara khusus Allah sebutkan, sungguh Allah mencintai mereka. Siapa itu? Yang pertama, orang-orang yang bertobat. Ini sangat dicintai oleh Allah. Ini kita lihat di surah nomor 2, ayat 222. Surah 2, 222. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid. Dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Ya, sungguh Allah mencintai atau menyukai orang yang bertobat dan juga mencintai, menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ini kelompok yang pertama. Ya, Bapak Ibu, betapa besar sekali ya cintai Allah terhadap orang bertobat. Ini menunjukkan bahwa orang yang dicintai Allah itu bukan orang yang sama sekali tidak pernah berbuat salah, bukan orang yang sama sekali tidak punya dosa, tapi orang yang ketika pernah berbuat dosa, dia segera kembali kepada Allah bertobat. Itu sangat dicintai oleh Allah. Mungkin pernah sering kita sampaikan ya, besarnya cinta Allah terhadap orang yang bertobat itu, terhadap orang yang terus berusaha memperbaiki diri dengan tobat, itu seperti kata Rasulullah ini perumpamaannya, ada orang yang bepergian jauh, dia bawa kendaraannya, dia bawa bekalnya, ya pergi jauh namanya safar ya, safar jauh sekali begitu. Terus kemudian karena capek dia istirahat, begitu terbangun ternyata semua bekal kendaraannya hilang, cari nggak ketemu, sampai sore mencari nggak ketemu, capek mencarinya, akhirnya apa yang terjadi, istirahat, ketiduran lagi. Biasanya kalau capek ketiduran ya kan, itu memang begitu, itu sehat. Kalau capek bisa tidur tuh sehat. Yang kasihan kan capek nggak bisa tidur, itu kan kasihan. Tapi kalau capek tidur tuh sehat namanya gitu. Maka kalau pas ngaji ya Zoom gini kok ada yang tidur, itu nggak apa-apa, itu namanya sehat, nggak apa-apa. Itu mungkin sedang capek gitu ya. Kemudian ternyata apa, begitu terbangun dari tidurnya ternyata yang hilang semua tadi sudah kembali lagi. Orang itu saking gembiranya kemudian mengatakan, ya Allah, anta rabbi wa ana antal abdi wa ana abdu. Dia bilang begitu. Dia kemudian sujud syukur sambil mengatakan bahwa antal abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku ini Tuhanmu. Ngomongnya sampai kebalik. Dia bilang, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku ini Tuhanmu. Kan kebalik kan? Harusnya kan aku ini hambamu, engkau Tuhanku. Kan gitu. Kebalik ngomong saking senangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyatakan Allah itu lebih gembira dari orang tersebut ketika menerima tobat hambanya. Masya Allah kan? Maka wajar kalau Allah menyatakan sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Kemudian yang kedua, ada kelompok yang Allah cintai di kalangan mukmin. Siapa? Yang berlaku adil. Yang berlaku adil. Ini kita lihat misalnya di surah 60 Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu
dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, kalimat penutup ayat. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, nanti kita bahas ya tentang adil itu apa gitu ya. Pengertiannya karena cukup banyak di Al-Quran. Dari istilah saja ada yang namanya al-qist artinya adil, ada al-adil artinya adil, ada mizan artinya adil. Ada banyak istilah. Belum lagi kemudian makna-makna keadilan ya tentang misalnya apakah hukum waris itu disebut adil, apakah suami yang poligami itu bisa adil. Nah, termasuk yang enggak poligami apakah juga kemudian mesti otomatis adil. Nah, kadang-kadang istri satu aja enggak adil loh, kalah sama HP kok gitu. Itu jadi saingannya bukan istri lain tapi HP. Dan itu ya itu ada juga. Ini istri yang enggak adil apa suami aja kalah sama drakor. Itu ada gitu. Tapi bukan jamaah al-qalam ya, bukan al-qalam, orang lain gitu ya. Gitu. Nah, itu adil. Nanti lain kali kita bicara seputar itu. Baik, kemudian yang ketiga, yang akan dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Ini kita lihat di surah Ali Imran ayat 146, ya surah 3 ayat 146, di mana di akhir ayat Allah mengatakan, Innallaha yuhibbus sabir. Allah yuhibbus sabirin. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bapak Ibu, sabar itu bukan turun dari langit ya, bukan tiba-tiba jadi barang yang sudah otomatis, itu enggak, harus diperjuangkan. Maka sisi beratnya memperjuangkan diri menjadi orang sabar itulah yang mengundang datangnya cinta Allah kepada orang-orang yang sabar. Itu. Maka ini sifat yang mulia, sifat yang baik, harus terus kita ikhtiarkan betapapun kesulitan hidup menghadang masalah tidak silih nggak senti-hentinya selalu ada, itu namanya memang ujian hidup itu ya begitu. Kita nggak bisa milih ya. Kalau bisa milih inginnya dicuci yang enak-enak terus pengennya gitu. Tapi kalau kemudian kita mendapat kesulitan, ya itulah cara Allah mencintai hambanya agar lebih nampak jelas kesabarannya diberikan ujian begitu. Berikutnya yang Allah cintai mereka adalah orang-orang yang takwa. Ya. Walaman aufa bi'ahdi wattaqa. Nah, itu surah nomor 3 Ali Imran ayat 76. Surah 3 ayat 76. Bala man aufa bi'ahdi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya, barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Yes, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini juga tema yang sentral Bapak Ibu, sering disebut di Al-Quran. Cukup banyak Al-Quran dengan segala variasi ungkapannya, derivasi katanya dengan muttaqin, orang yang bertakwa. Ada juga yang kemudian misalnya dengan ungkapan alladzina taqaw, artinya juga orang-orang yang bertakwa. Ada juga dengan istilah-istilah yang lain. Intinya sama, yaitu mereka adalah pribadi-pribadi yang berusaha berikhtiar untuk melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan. Mereka itulah yang disebut sebagai orang-orang yang bertakwa dan akan mendapatkan curahan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga kelompok lain yang Allah juga menggunakan ungkapan sungguh Allah mencintai mereka, itu adalah orang-orang yang bertawakal. Orang yang bertawakal. Kita lihat surah nomor 3 Ali Imran ayat yang ke-159. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin."
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya, Bertawakal. bertawakal, nggak apa-apa, Bu. Bertawakal, keliru bertakwa, nggak apa-apa. Masih dekat lah, kira-kira gitu ya. Masih dekat itu. Kalau begitu masih dekat. Yang kalau misalnya bertawakal kok belum mencintai orang sabar kan jauh ya. Bertakwa sama tawakal agak dekat, sama-sama tanya. Gitu. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Apa itu bertawakal? Bertawakal itu sikap hati, Bu. Batin itu yang tawakal. Bukan pikiran, bukan anggota badan. Kalau pikiran anggota badan harus ikhtiar, harus usaha. Maka kira-kira bahasanya gini, tawakalnya badan itu ya usaha gitu. Ya, tawakalnya hati itulah disebut doa. Atau mau dibalik juga boleh. Doanya badan itu ya usaha, itu doanya hati itu tawakal. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi tidak benar kalau orang tidak mau berusaha dengan alasan tawakal, nggak boleh. Harus bertawakal karena harus berusaha karena di dunia tempatnya kita usaha. Ya contoh usaha itu ya sederhana aja maksudnya itu. Kalau kita sakit ya berobat namanya usaha. Kalau lagi lapar ya makan. Kalau nggak ada makan ya cari makan atau menjemput makan, itu namanya usaha. Gitu ya. Kalau dingin ya pakai baju biar anget gitu. Kalau panas ya nyalain AC kalau punya. Kalau enggak pakai kipas gitu. Itu contoh namanya tawakal yang itu tidak mengabaikan usaha yang memang itu menjadi hukum sunnatullah yang berlaku di kehidupan dunia dan Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Baik. Satu lagi yang juga Allah dinyatakan akan dicintai siapa? Yang berbuat kebaikan. Dan ini yang paling banyak disebut di Al-Quran. Yaitu apa? Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu sampai 5 kali diulang pernyataan tersebut. Salah satu ayatnya kita lihat di surah nomor 3, Ali Imran, ayat 134. Ya, ini yang menjadi juga ciri orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan maafkanlah kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Oke. Baik. Ini poin kedua Bapak Ibu dari ayat 165 ya, yaitu di mana frase yang sedang kita tafsirkan pernyataan Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, atau sangat kuat cintai kepada Allah. Kemudian berikutnya di frase lanjutannya Al-Baqarah 165 ini Allah mengatakan walau yaral ladzina zalamu idz yarawnal 'adzaba annal quwwata lillahi jami'a, yang artinya adalah bahwa sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semua milik Allah, maka sungguh Allah sangat keras siksanya, maka mereka pasti akan menyesal gitu. Ini kalimat pengandaian ya, walau yaro itu dan sekiranya mereka melihat. Itu pengandaian. Artinya apa? Ya prakteknya, faktanya mereka di dunia tidak akan melihat azab. Ya. Kenapa? Azab yang sebenarnya itu baru terlihat kelak nanti di akhirat. Tapi kalau sekiranya mereka melihat azab kelak di akhirat, orang-orang musyrik tadi loh ya, yang mencintai selain Allah dengan kecintaan seperti Allah, nanti di akhirat pasti akan menyesal. Dan mereka ingin minta dikembalikan lagi ke dunia. Itu. Jangankan sebelum melihat azab, pas mati aja udah nyesal.
Ini belum sempat melihat azab nih, baru mati terus menyesal. Atau paling tidak ngaku beriman akhirnya gitu. Ngaku beriman, ya Allah, aku sekarang ternyata mati ya. Ya Allah, aku sekarang beriman, kira-kira gitu. Izinkan saya hidup lagi sebentar lagi. Aku mau ikut kajian Al-Qalam. Nah, kira-kira gitu. Itu ada rekamannya itu. Kita lihat ya, misalnya di surah 10 ya. Itu contoh penyesalan Fir'aun atau tepatnya turbatnya Fir'aun ayat 90. Surah 10 ayat 90. Allah menggambarkan begini, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri." Iya, Fir'aun tobat, tapi sudah terlambat, bro. Nah, ada kesempatan lagi. Dan itu banyak sekali. Di Al-Quran diulang-ulang, nggak hanya sekali, Bapak Ibu ya. Sering begitu. Untuk mengingatkan kita, jangan sampai kita menyesalnya itu sudah telat. Gitu. Jangan sampai menyesal sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Kalau Fir'aun taubatnya kan nyesal, ingin jadi orang Muslim gitu. Nanti di ayat yang lain digambarkannya mereka nyesal itu, ya Allah kenapa saya kok dulu tidak mengikuti seruan Rasul. Cobalah kalau saya itu dulu mengikuti itu. Gitu. Maka mereka minta supaya diberi satu kesempatan lagi. Tapi ya tidak ada kesempatan kedua, nggak ada. Coba lihat surah nomor 14 ya, surah nomor 14, surah Ibrahim ayat yang ke-44. Ayat 44. Itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang kemudian menyesal minta supaya diberi kesempatan untuk hidup sekali lagi untuk dapat mengikuti risalah ataupun dakwah para rasul. Wa anzir nas yauma yatihimul adzab fa yaqulu alladziina zalamu rabbana laula akhartana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-sekali kamu tidak akan binasa?" Jadi mereka minta kesempatan sekali lagi. Allah bilang nggak bisa, kamu sudah dulu waktu di dunia ya yakin betul nggak akan ada kematian, yakin betul pokoknya pede aja lah hidup selamanya, bisa mengendalikan dirinya, nggak butuh Tuhan, nggak perlu Rasul. Giliran mati minta-minta begitu, kata Allah ya spread gitulah, kira-kira nggak bisa kamu itu. Oh, kan Allah ya paham betul, yang menciptakan kita kan Allah kan, itu atas ciptaan itu Allah paham gitu ya. Kamu kira-kira begitulah. Mungkin sama malaikat gituin gitu itu, kamu deal kayak gitu. Nggak ada kesempatan kedua itu. Akhirnya kemudian mereka semuanya hanya menyesal saja. Nah, demikian juga di ayat ini gambaran bagaimana orang-orang musyrik itu kemudian menyesal. Namun sekali lagi penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Gitu. Baik, kita lanjutkan dan teruskan Bapak Ibu. Sekarang ayat yang ke-166 ya, Al-Baqarah 166, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ.